Amad Diallo moncer di bawah Ruben Amorim. Winger MU yakni Amad Diallo mengaku gembira bisa menjadi pahlawan kemenangan Manchester United di derby Manchester. Amorim menyebut Diallo berkembang di bawah asuhan dari Erik ten Hag serta dari Ruud van Nistelrooy dan kini terus menunjukkan penampilan yang positif. Amad Diallo sendiri kemungkinan besar akan kembali jadi andalan Ruben Amorim di tengah pekan ini. Setan Merah dijadwalkan akan menantang Tottenham Hotspur di perempat final Carabao Cup. Keputusan MU coret Rashford dan juga Garnacho dipuji. Ruben Amorim tak memasukkan nama Marcus Rashford dan juga Alejandro Garnacho dari skuad mereka untuk derby melawan Manchester City, dan ternyata keputusan berani itu pun dipuji. Selepas pertandingan, Amorim menjelaskan keputusannya tak membawa Rashford dan juga Garnacho adalah karena perkara totalitas saat latihan, yang merasa dua pemain ini kurang maksimal dan tertinggal dari para pemain-pemain yang lain. Main 14 menit lawan City, Mason Mount kembali berkutat dengan cedera. Mason Mount kembali mengalami masalah cedera. Ia ditanduk keluar dari pertandingan derby Manchester. Mason Mount terjatuh di awal pertandingan dan hanya bisa bermain selama 14 menit di Etihad Stadium, dan dengan cepat terlihat bahwa ia harus diganti. Kemenangan MU di derby Manchester memakan korban lagi. Ada informasi yang kurang baik datang bagi Setan Merah. Ada satu lagi pemain mereka yang dilaporkan tumbang setelah laga derby Manchester tersebut. Dilansir dari Manchester Evening News, satu pemain yang mengalami cedera adalah Noussair Mazraoui. Jika Mazraoui mengalami cedera yang cukup serius, maka ini akan menjadi masalah tersendiri bagi Manchester United. Pasalnya Setan Merah hanya memiliki Diogo Dalot untuk jadi cover di sisi kanan pertahanan mereka. Permak Lazio tanpa ampun, Simeone Inzaghi puji performa dari Inter Milan. Inter sukses menggasak Lazio pada laga lanjutan Serie A 2024-2025 bermain di Stadio Olimpico. Mereka menang dengan skor akhir 6-0. Pesta gol Nerazzurri dicetakkan oleh Hakan Calhanoglu, Federico Di Marco, Nicolo Barella, Denzel Dumfries, Carlos Augusto, dan ditutup oleh Marcus Thuram di menit akhir. Hasil ini membuat Inter tetap berada di urutan ketiga klasemen dengan koleksi 34 poin dari 15 pertandingan. Namun kini mereka membuntuti pemuncak klasemen Atalanta dengan selisih 3 gol dengan 1 pertandingan tersisa. Cedera ankle, Barcelona terancam ditinggal Lamine Yamal lama. Kabar buruk menimpa Barcelona, bintang muda mereka yakni Lamine Yamal dikabarkan akan absen selama 1 bulan setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat melawan Leganes. Ini adalah pertama kalinya di musim ini Barcelona kalah dalam pertandingan La Liga di mana Yamal tampil sebagai starter. Hasil pemeriksaan telah mengkonfirmasi bahwa Yamal mengalami cedera ligamen baru pada pergelangan kakinya dengan jangka waktu 3 hingga 4 minggu untuk proses pemulihan. Resmi Timnas Malaysia tunjuk Peter Klamowski sebagai pelatih baru. Federasi Sepak Bola Malaysia resmi menunjuk Peter Klamowski sebagai pelatih kepala baru untuk Timnas Malaysia. Pelatih asal Australia tersebut akan memulai tugasnya pada tanggal 1 Januari mendatang, menggantikan peran interim yang saat ini dipegang oleh Paul Marty. Peter Klamowski memiliki pengalaman panjang lebih dari 15 tahun di dunia kepelatihan. Dia pernah menjadi asisten pelatih Tottenham yakni Ange Postecoglou. Erick Thohir sebut Indonesia harus menang melawan Filipina. Indonesia diwajibkan menang atas Filipina pada laga terakhir grup B ASEAN Championship 2024. Itu adalah cara teraman untuk bisa lolos menuju semifinal. Jadi saya akan minta lagi seluruh tim saya untuk kembali bersama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya melawan Filipina harus bisa menang, ujar dari Erick Thohir. Pep Linders dipecat oleh RB Salzburg. Karir dari Pep Linders melatih RB Salzburg harus berakhir lebih cepat. Mantan asisten pelatih Jurgen Klopp di Liverpool itu kini resmi kena PHK. Diharapkan bisa membawa Salzburg meraih sukses di Austria dan juga Eropa. Pep Linders justru melempem. Juru taktik 41 tahun itu gagal membawa timnya bersaing di papan atas Liga Austria dan juga Liga Champions. RB Salzburg sudah menelan 4 kekalahan di Liga Australia dan tercecer di urutan kelima klasemen sementara.
Ademola Lookman pemain terbaik Afrika 2024. Ademola Lookman dianugerahi gelar pemain terbaik Afrika 2024. Lookman mendapatkan titel pemain terbaik Afrika 2024 dalam acara penganugerahan di Marrakesh, Maroko. Usai mengungguli sejumlah nama, sebut saja Simon Adingra dari Pantai Gading, Serhou Guirassy dari Guinea, Achraf Hakimi dari Maroko, dan juga Ronwen Williams dari Afrika Selatan. Kemenangan dari Lookman juga berarti gelar ini jatuh ke tangan pemain Nigeria untuk 2 tahun beruntun. Tahun lalu Victor Osimhen menjadi pemenangnya. Kylian Mbappe dibawa Madrid ke Piala Intercontinental 2024. Penyerang Madrid yakni Kylian Mbappe dipastikan ambil bagian dalam final Piala Intercontinental 2024 yang digelar pada pekan ini. Namanya masuk ke dalam skuad Los Blancos yang berangkat menuju Qatar. Mbappe tetap dibawa oleh Madrid untuk bisa menghadapi Barca di Stadion Lusail Doha pada Kamis dini hari. Meski begitu, belum bisa dijamin apakah Mbappe nantinya akan bermain. Harry Maguire yakin bakal perpanjang kontrak di Manchester United. Bek MU Harry Maguire mengungkapkan bahwa ia sangat yakin terkait pembicaraan kontrak baru yang berpotensi memperpanjang masa baktinya di Old Trafford. Saat ini kontrak Maguire akan berakhir di akhir musim ini, namun United memiliki opsi untuk bisa memperpanjangnya selama 12 bulan tambahan. Pemain berusia 31 tahun itu pun tampak siap untuk tetap bertahan. Kehadiran dari Ruben Amorim membawa perubahan taktik di United dengan tim kini bermain dengan skema 3-4-3 dan Maguire yang sudah terbiasa bermain di skema 3 back saat memperkuat timnas Inggris di bawah asuhan dari Gareth Southgate terlihat kembali nyaman dalam sistem tersebut. Guardiola belum menemukan solusi untuk hentikan tren buruk dari Manchester City. Periode negatif Manchester City terus berlanjut usai kekalahan dari Manchester United. Guardiola masih berusaha mencari solusi untuk bisa mengakhiri tren buruk tersebut. City menelan 8 kekalahan dan 2 hasil seri, dan ini menjadi laju terburuk City selama ditangani oleh Guardiola. Mantan pelatih dari Barcelona dan Bayern Munchen itu pun enggan menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Guardiola sadar ia harus segera menemukan cara untuk bisa mengembalikan City ke jalur kemenangan. Pemulihan cedera berjalan positif, Rodri siap comeback dalam waktu yang dekat. Ada harapan bahwa Rodri akan kembali beraksi untuk Manchester City sebelum akhir musim Premier League karena pemulihannya terus berjalan lebih baik dari yang diharapkan. The Sun melaporkan bahwa peraih Ballon d'Or ini bisa pulih lebih cepat 2 bulan dari jadwal semula dan sudah kembali berlari di atas treadmill. De Bruyne kalem soal kontraknya dengan Manchester City. Kontrak Kevin De Bruyne bersama Manchester City akan habis dalam hitungan bulan, tetapi ia kalem saja dan menegaskan waktu untuk mengurusnya akan tiba. Kontrak De Bruyne dengan Manchester City akan habis di tahun 2025 mendatang. Artinya ia mulai bebas bernegosiasi dengan klub lain per Januari nanti. De Bruyne memastikan untuk saat ini belum membahas apapun dengan siapapun. Ia juga belum membicarakan kemungkinan bertahan di Manchester City karena tim saat ini dalam situasi rumit. Pecat O'Neil, Wolverhampton bidik pelatih tim Saudi Pro League. Wolverhampton baru saja bisa jalan dengan Gary O'Neil. Mereka kini membidik pelatih asal Arab Saudi yakni Victoria Pereira yang tengah menukangi Al Shabab sebagai suksesornya. Namun untuk bisa mempekerjakan sang pelatih ke Premier League, Wolverhampton harus membayar sejumlah kompensasi. AS Roma siap cuci gudang di bursa transfer musim dingin. Kekalahan 0-2 dari Como di akhir pekan lalu membuat manajemen AS Roma berang. Menurut laporan dari media Italia, Chiedo Rossi siap melakukan cuci gudang pada bursa transfer musim dingin nanti. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Roma tidak akan keberatan melepas sejumlah pemain di bursa transfer mendatang. Nama-nama yang masuk ke dalam daftar jual antara lain adalah Paulo Dybala, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Leandro Paredes, Stephen El Shaarawy, Segi Celik, serta Nikola Zalewski. Dele Alli segera gabung ke Como. Dele Alli, mantan pemain dari Tottenham Hotspur, kini tengah memulai babak baru dalam karir sepak bolanya. Pemain yang masih berusia 28 tahun tersebut mendapatkan kesempatan kembali untuk aktif di lapangan hijau bersama FC Como.
Jurnalis sepak bola asal Italia yakni Fabrizio Romano melaporkan bahwa Dele Alli dijadwalkan mulai berlatih dengan Como pada tanggal 26 Desember nanti, dan ada harapan besar baik dari pihak klub maupun Dele Alli sendiri agar bisa berkolaborasi dan dapat berkembang menjadi kesepakatan kontrak yang resmi. Target datangkan Paul Pogba, Corinthians siap gegerkan di bursa transfer nanti. Ada kabar mengejutkan datang dari Paul Pogba. Terbaru sebuah perusahaan pendamping ingin bisa membantu Corinthians untuk bisa mendatangkan pemain asal Prancis tersebut ke Liga Brasil. Ada laporan yang mengatakan bahwa Fatal Model, sebuah perusahaan pendamping, telah menawarkan gaji sebesar 500.000 pound sterling per bulannya untuk bisa mencoba menggoda Pogba untuk gabung dengan tim asal Brasil tersebut. Newcastle khawatir ditinggal Tonali dan dua pemain kunci. Newcastle United semakin khawatir dengan potensi kepergian beberapa pemain kunci, seperti diantaranya adalah Sandro Tonali, Bruno dan juga Alexander Isak. Dengan minat yang terus-menerus dari Manchester City, ada kekhawatiran bahwa mereka bisa mengajukan tawaran resmi untuknya di musim panas nanti. Randal Kolo Muani masuk ke dalam daftar jual PSG. Manchester United dilaporkan menjadi salah satu dari beberapa klub yang menunjukkan minat kepada striker PSG yang tidak mendapatkan tempat di tim utama Randal Kolo Muani. Pelatih PSG Luis Enrique terus terang bahwa ia tidak menyertakan Kolo Muani serta Milan Skriniar dan juga Presnel Kimpembe dalam daftar pemain klub saat melawan Lyon. Media Prancis tersebut menyebutkan bahwa peminjaman dengan atau tanpa opsi untuk bisa membeli adalah salah satu cara yang realistis bagi PSG untuk bisa melepas sang pemain menjelang bursa transfer Januari. Manchester City siap melepas Jack Grealish ke AC Milan. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Manchester City. Juara bertahan IPL tersebut dilaporkan bakal melepas Jack Grealish ke AC Milan. Dilansir oleh Calcio Mercato, Milan benar-benar ingin mendatangkan jasa dari Grealish karena City bersedia melepas pemainnya menuju San Siro. Sang manajer dikabarkan kecewa dengan permainan dari Jack Grealish dan ia menilai sang pemain tidak tampil seapik ekspektasi dari Guardiola. Musim ini Grealish tercatat sudah turun di 17 laga bersama Manchester City, namun sang pemain hanya mampu menyumbangkan 1 assist bagi The Citizen.